Ya, masih di Makassar Insight ya, tentunya dengan tema pembatalan PPKM level 3 syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi smart listeners, pemerintah membatalkan aturan PPKM level 3 dan selanjutnya itu berlaku peraturan PPKM menyesuaikan level yang diterapkan sebelumnya ya. Sedianya pagi ini kita juga akan berbincang bersama Bapak Ramdan Purmanto, Wali Kota Makassar, tapi kami agak kesulitan ya untuk menghubungi beliau untuk bergabung juga bersama kami di hari ini. Dan smart listeners, saat ini kita sedang berusaha untuk menghubungi PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Arman Bausat ya. Kita ajak berbincang juga di hari ini. Baik, saya kembali lagi ke Pak Irfan. Siap. Ya, Pak Irfan. Baik, kalau melihat saat ini Pak Irfan, jadi tadi ya seperti diinformasikan bahwa tentunya PPKM level 3 ini tidak jadi diberlakukan dan kembali ke aturan PPKM menyesuaikan dengan level sebelumnya. Nah, kalau Pak Irfan sendiri melihat untuk kepatuhan masyarakat saat ini Pak terhadap prokes itu seperti apa Pak Irfan? Kalau secara pribadi saya melihat kepatuhan masyarakat terhadap prokes itu bisa dibilang cukup tinggi saat ini, untuk saat ini. Mungkin ya saya tidak tahu, mungkin karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Sampai saya melihat di jalan-jalan orang sudah bisa dihitung jari lah berapa orang yang nggak memakai masker di jalan. Bisa dihitung jari juga berapa orang yang misalkan berkendara yang tidak memakai masker. Nah, kecuali mungkin di wilayah-wilayah yang lebih spesifik lagi, misalkan di lorong-lorong, mungkin iya memang benar. Saya melihat untuk wilayah-wilayah yang spesifik seperti itu mungkin masih kurang. Mungkin mereka beranggapan bahwa wilayah rumah ji ini, sekitar rumah ji, enggak ji. Nah, mungkin itu yang mungkin lebih perlu diedukasi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, lebih ke tepat sasaran lagi. Terus untuk pemerintah melalui perangkat-perangkatnya untuk mengedukasi, tetap mengedukasi masyarakat agar kita bisa menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Oke, jadi tetap ya pengendalian, kemudian pengawasan pengetatan ini tetap berjalan. Berarti kalau di tempat-tempat seperti di hotel ya, misalnya nih pada saat pergantian malam tahun baru, Satgas itu tetap ditempatkan di situ ya. Ya. Jadi untuk hal tersebut Mbak Mirza, saya dapat bocoran dari pernyataan Pak Menko ya, Pak Luhut, itu bahwa pemerintah tetap akan melarang semua jenis perayaan tahun baru di hotel. Ya, entah bagaimana, apakah ada aturan lanjutan ini, saya cuma membacakan ya. Jadi tetap melarang semua jenis perayaan tahun baru di hotel, terus di pusat perbelanjaan atau mall, tempat wisata dan tempat keramaian umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75% dengan kategori hijau. Nah, untuk melihat kategori wilayah tersebut itu bisa terpantau melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus tetap ditegakkan. Itu menurut Pak Menko. Jadi benar memang untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, apalagi hal-hal yang dapat memicu penularan dan penyebaran, itu diharapkan setiap pengelola tempat-tempat wisata, pengelola
layanan jasa wisata itu diharapkan membentuk suatu komite misalkan ya. Tapi saya dewasa ini saya lihat tempat-tempat yang seperti itu sudah membentuk. Saya lihat sekarang seperti di hotel-hotel itu sudah ada satgasnya juga. Terus di tempat wisata juga sudah ada satgasnya juga. Maksudnya orang yang diberi wewenang untuk selalu mengingatkan protokoler kesehatan. Oke. Seperti itu Mbak Mirza. Sepertinya untuk saat ini kita juga masih menantikan ya keluaran ataupun instruksi resmi ya dari Menteri Dalam Negeri ya. Ya betul. Ya terkait aturan aktivitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru ya Pak ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi untuk berbincang di pagi ini. Untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 461011 ya, yang mau nanya-nanya juga nih bagaimana aktivitas ataupun kegiatannya bakal dilakukannya PPKM level 3. Apakah hotel tetap buka Pak? Alhamdulillah dengan adanya sebelum pemberlakuan PPKM level 3, hotel hampir semua hotel-hotel yang ada di Makassar ini yang bintang mulai dari Melati sampai bintang bisa sudah baik ya Pak. Ya. Sudah mulai aktif lagi, mulai bangkit lagi. Jadi bisa dilihat di mana aktivitas di hotel-hotel sekarang, baik untuk kunjungan kerja atau masyarakat lokal yang mengadakan perjalanan di ruang lingkup sendiri, maksudnya di wilayah Makassar sendiri itu cukup tinggi. Jadi termasuk juga mais dengan kunjungan kerja yang ada. Jadi bisa dilihat di hotel-hotel, anggaplah di Klaro itu tinggi, dengan di Porpon juga sangat, apalagi untuk mulai Senin sampai Jumat biasanya untuk pekerja tuh untuk meeting biasanya Senin sampai Jumat. Setelah weekend memang daerah kita memang tidak sama dengan daerah lain, sama Bali, Jogja atau Bandung. Itu pada saat weekend ramai. Kalau kita di Makassar pada saat weekend itu sedikit agak menurun jumlah okupansi hotel yang ada di daerah kita, kecuali seumpama di destinasi lain macam ke Malino atau Pembira. Sekarang Toraja juga sudah mulai destinasi untuk lokal dengan domestik sudah mulai ramai dengan banyaknya destinasi baru yang ada di sana, termasuk Buntu Burake, ada Lolai, ada yang lain-lain juga untuk untuk wisatawan milenial, lokal milenial yang senang dengan alam. Dan juga desa wisata sudah mulai bangkit di yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jadi dengan dibatalkannya pemberlakuan PPKM ini, tadinya yang mengurungkan niatnya untuk mengadakan perjalanan di suatu destinasi direaktifkan kembali minat mereka untuk mengadakan perjalanan di akhir tahun ini, tapi tetap dengan prokes COVID yang ketat. Ya. Jadi itu salah satu aturan di company kami. Iya, oke Pak. Ini salah satu hal juga untuk melakukan perjalanan itu wajib vaksin ya. Nah itu gimana Pak untuk yang belum vaksin ingin melakukan perjalanan Pak? Ya biasanya anak usia. Jadi dari kami dari kru kami sendiri, anggaplah dari driver itu memang diharuskan
vaksin 2 kali untuk bisa mengendarai suatu mobil, anggaplah bus atau mobil yang kecil-kecil itu, mobil wisata, harus sudah punya apalagi itu peduli lindungi, punya sudah aplikasi. Jadi wisatawan juga mempertanyakan apa drivernya atau pemandunya sudah divaksinasi, karena itu kan untuk memproteksi wisatawan juga. Jadi otomatis kami dari Biro Perjalanan Wisata mengharuskan baik dari karyawan, driver dengan tour guide-nya juga harus sudah divaksin, wajib vaksin, harus 2 kali, dan punya aplikasi, sudah masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi termasuk juga prokes di dalam kendaraan itu harus disiapkan hand sanitizer, ada tempat untuk cuci tangan, pakai masker, dan apalagi itu face shield yang disiapkan. Jadi mudah-mudahan dengan dibatalkannya PPKM ini, minat masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, di Kota Makassar juga tetap melakukan perjalanan, tapi tetap juga mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu prokes COVID-19, Pak. Oke, tetap ada syarat dan ketentuannya berlaku ya. Baik, dari Pak Irfan, Pak, ada yang dikomentari dari penjelasan dari Pak Hakam tadi? Oke, ini terkait ya. Oke, terkait peluang ya. Dengan adanya pelonggaran ataupun dibatalkannya PPKM level 3 ini, Pak Irfan. Iya, terima kasih Mbak Mirza. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hakam dari segi kacamata pariwisata, itu betul sekali. Untuk penerapan atau persyaratan yang diharuskan atau diwajibkan untuk pelaku pariwisata itu memang harus diperketat dan tidak dimatikan, bukan di stop. Jadi apalagi kita ketahui bahwa seperti Pak Hakam tadi sampaikan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor utama pendapatan income negara. Nah, ini yang terus harusnya didukung dan dibuatkan dibuatkan ruang khusus untuk mengantisipasi hal-hal lonjakan dari segi sektor pariwisata. Maksudnya dibuatkan protap khusus protap khusus terkait dengan sektor pariwisata, tapi jangan dimatikan, jangan diperketat. Maksudnya tetap diperketat, tapi jangan sampai aturan yang diperketat tersebut itu bisa menjadi alat untuk dari sektor pariwisata itu bisa mati. Maksudnya jangan sampai aturannya itu malah memberatkan dalam artian aturan yang sebenarnya yang sulit dicapai. Nah, kalau semisal seperti yang Pak Hakam tadi sampaikan bahwa drivernya sudah divaksin, terus ada sertifikat ini dan itu saya pikir sudah cukup untuk dari segi sektor pariwisata. Apatah lagi juga ditegaskan oleh Menteri Pariwisata ya, Pak Sandi ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pariwisata ini harus lebih tetap ditekan lagi, digenjot lagi agar bisa normal lagi, namun tetap dengan aturan prokes agar jangan sampai dari segi sektor pariwisata ini bisa menambah angka kasus kembali. Oke. Ya. Karena itu pengalaman ya, biasanya untuk pada saat liburan gitu ya,
itu diprediksi akan terjadi peningkatan. Selalu dan Iya. Baik, ini kita sudah sampai di penghujung acara dan mungkin masih ada yang disampaikan dari Pak Hakam mengenai PPKM level 3 yang dibatalkan. Oke. Apakah ada sosialisasi sebelumnya juga Pak yang diinformasikan ke pihak hotel atau ya baik, apa yang dia sampaikan tadi dari pihak Satgas Covid bahwa di hotel tidak diadakan acara-acara seremonial pada saat Natalan dan Tahun Baru. Saya rasa itu benar apa yang pemerintah inginkan. Soalnya dalam acara biasanya kalau mengumpulkan massa itu kan susah untuk pada saat acaranya itu susah untuk di kontrol lagi. Kadang under control kita ini. Apalagi jadi masyarakat kita juga sudah mulai cerdas Ibu. Dia apa yang dihimbau oleh pemerintah itu mereka ketat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi pihak mungkin dari PHRI tetap akan mengikuti aturan dari pemerintah untuk tidak mengadakan acara seremonial pada tahun Natal dan Tahun Baru. Tapi tetap melaksanakan acara, cuman secara terbatas dengan prokes COVID yang sangat ketat. Jadi mungkin himbauan dari kami sebagai pelaku industri pariwisata kepada pemerintah jangan lengah untuk maksudnya jangan pada saat panas-panas tahi ayam pada saat awal ketat, tapi pada saat beberapa hari itu sudah dilonggarkan Pak. Ya, sudah dilonggarkan, sudah malah tadinya di border anggaplah seumpama dari batas kota di border itu tadinya pada saat awal 1-2 hari, 2-3 hari itu ketat, tapi setelah itu sudah cuman yang ada sisa mejanya aja dengan tendanya, sebenarnya orang-orangnya sudah tidak ada. Jadi marilah kita bersama menjaga agar COVID-19 ini tidak akan outbreak lebih seperti waktu-waktu sebelumnya. Kita tersambung ya dengan Dr. Rahman Wisat, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhirnya Dok. Maaf nih. Iya. Oke Dok, PPKM level 3 ini batal diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, Dok. Untuk PPKM level 3 yang batal diberlakukan ini di Sulawesi Selatan khususnya di Sulawesi Selatan, ini kan pertimbangannya ini salah satunya adalah pencapaian vaksinasi yang dilakukan begitu. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Dr. Rahman untuk pencapaian vaksinasi saat ini di wilayah Sulawesi Selatan seperti apa? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak sempat bergabung di Zoom karena ada satu dan lain hal. Baiklah, jadi pembatalan PPKM level 3 ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemarin ada rapat Zoom bersama dengan para gubernur bahwasanya dilakukan pembatalan penerapan level 3 pada seluruh provinsi. Jadi sekarang ini kita kembali kepada jadi kriteria, adapun dasar pembatalan PPKM level 3 untuk seluruh provinsi ini adalah melihat penanganan pandemi COVID-19 ini sangat baik. Sekarang hampir seluruh provinsi ini sangat melandai. Kemudian adanya indikator-indikator lain seperti adanya cakupan vaksinasi yang cukup mulai melaju dengan sangat cepat. Kemudian informasi ketiga, adanya hasil-hasil evaluasi penelitian baik yang dilakukan oleh WHO maupun yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap varian baru Omikron. Bahwasanya varian baru Omikron ini
walaupun angka penularannya sangat cukup tinggi, namun angka kesakitan atau morbiditas yang menyebabkan orang masuk rumah sakit dan angka kematian atau mortalitas yang menyebabkan kematian itu ternyata masih jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta yang kemarin menyerang kita di bulan Juli Agustus. Itulah yang mendasari sehingga ada perubahan penerapan PPKM level 3 kembali ke indikator epidemiologi masing-masing provinsi dan cakupan vaksinasi masing-masing provinsi. Begitu. Jadi dibatalkan Pak, apa yang dikatakan? Ya, oke. Jadi untuk Perlu diantisipasi. ya, walaupun itu dibatalkan Pak ya, apa yang perlu diantisipasi Pak untuk sebetulnya untuk pemerintah di sini menginginkan adanya geliat ekonomi tapi juga tetap kesehatan itu tetap menjadi prioritas utama. Apa yang perlu diperhatikan di sini Pak Arman? Ya, jadi perubahan pembatalan PPKM level 3 ini tidak serta merta kita bebas kembali, karena ini sebenarnya ada modifikasi penerapan PPKM level 3. Cuman kita tidak menggunakan PPKM level 3 kata pemerintah. Pembatasan. Ada modifikasi. Ya, bahwasanya tidak seperti kan tahun-tahun kemarin, tahun 2020 pada akhir tahun menjelang Nataru. Itu kan pada waktu itu kan memang kasus Covid sangat tinggi. Kemudian vaksin pada tahun lalu kan belum ada vaksinasi pada tahun 2020, makanya pada tahun kemarin itu ada penyekatan dan pembatasan. Nah, untuk tahun ini kan kasus Covid di akhir tahun ini kan melandai sekali, kemudian vaksin kan sudah jalan, sehingga penyekatan otomatis penyekatan harus dihilangkan, walaupun pembatasan tetap harus dijalankan. Pembatasannya apa ya? Ya tetap ada pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, di selain protokol kesehatan maupun tracing, treatment dan testing. Nah, pembatasannya apa? Itu akan dibatasi nanti. Contoh misalnya kemarin arahan Menteri Dalam Negeri untuk kegiatan-kegiatan keramaian dibatasi, tidak boleh melebihi 50% dari 50 orang. Kemudian untuk acara tahun baru ditiadakan, boleh Natalan di rumah saja, untuk acara keluarga boleh, tapi untuk acara merayakan tahun baru, pesta-pesta kembang api harus ditiadakan. Kemudian tapi restoran tetap, mal-mal tetap bisa buka, malah jam mall itu diperpanjang dari jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, jadi tapi itu kapasitas mall malah dinaikkan malah 70%. Kalau PPKM level 3 itu 50% kan? Kita level 2 Pak, Makassar level 2 Pak. Iya, jadi ini kemarin dinaikkan ke 70% untuk kapasitas mall, dan ini kan artinya modifikasi. Jadi PPKM untuk Nataru ini itu dimodifikasi antara PPKM level 2 ke level 3. Oke. Pak Arman, mungkin himbauan juga kepada masyarakat ini Pak, khususnya untuk mereka yang siap-siap ya untuk menyambut dua momen spesial nih, Natal dan juga Tahun Baru, dari sisi kesehatan itu seperti apa Pak? Iya, jadi saya kira masyarakat kan harus tetap mengantisipasi, kan kita ini kan mau bebas dari penyakit ini. Nah, kita tidak boleh lengah, tidak boleh terlalu lengah dalam hal prokes. Yang mentah-mentah karena kondisi kita sudah stabil ini sejak bulan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan kita sudah mulai bebas. Jangan sampai kita terlupa prokes tetap, ya, dengan harapan nanti mudah-mudahan pasca Nataru ini tidak terjadi lonjakan. Nah, itu kan nanti kalau evaluasi pasca Nataru kan itu kan akan bisa mungkin nanti akan ada kebijakan baru pemerintah sehingga kita nanti ke depannya bisa lebih bebas dari kondisi sebelumnya, dan saya kira masyarakat semua mengharapkan demikian. Jadi kalau harapan kita mau bebas, mau agak lebih bebas, ya kita untuk Nataru ini ya kita betul-betul harus menjaga, membatasi kegiatan di luar. Kemudian kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru boleh untuk lingkungan keluarga, tapi acara-acara pesta besar kembang api ditiadakan semua. Kemudian prokes tetap harus jalan. Demikian juga pemerintah juga harus mengantisipasi, tetap melakukan testing dan tracing. Baik, kita terbatas waktu Pak Arman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi siang ini Pak. Baik, silakan lanjutkan aktivitasnya Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian smart listeners, Dr. Arman Bosat, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik,
mohon maaf kita terbatas oleh waktu, dan sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Di sini ada Pak Akam Sanusi, Wakil Ketua DPD ASI Tarsoso, bidang tata niaga inbound dan outbound. Kemudian ada juga Pak Irfan ya. Terima kasih sudah hadir di studio di siang ini. Baik, dan smart listeners, demikian perbincangan kita di Makassar Insight.